Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat semua ya. Oke, hari ini saya mau cerita ke teman-teman. Waktu itu saya ada tugas di Blitar. Nah, tugas di Blitar tuh saya berdua tuh sama teman saya. Nginep berapa hari ya? 2 hari kayaknya waktu itu. Jadi pagi itu berangkat dari Malang menuju Blitar. Blitar tuh kira-kira ya 2 jam lah ya. Pagi-pagi banget itu jam 5 atau setengah 5 ya, Pak. Bangun pagi banget terus dijemput teman. Terus kita pergi ke Blitar. Sampai sana cari tempatnya. Karena acaranya itu mulainya sekitaran jam 8 gitu lah. Jadi kita kan belum tahu tempatnya itu. Jadi cari-cari tempatnya dulu. Udah ketemu, sampai di sana kita mesti persiapan dulu kan, laptopnya disiapin, apalah, soundnya disiapin, ketemu sama panitia di sana, ngobrol-ngobrol, cerita, tanya nanti siapa pesertanya, metodenya gimana. Untuk menegaskan kembali sih, sebelumnya kan beberapa hari sebelumnya juga udah kontak-kontak tapi cuman lewat WA aja kan. Nah, kalau misalnya pelatihan udah mulai, biasanya awalnya ya kayak pembukaan gitu dulu dari kantor di sana. Kemudian baru kepada saya dan teman gitu ya. Terus saya sama teman saya udah lihat itu kan orangnya gimana, tipikalnya. Otomatis nanti kita langsung eh, bikin strategi nih. Kalau orangnya masih muda-muda ya kita genjot aja tuh, gaspol gitu. Kalau orangnya udah senior-senior, nah mesti sedikit kalem dan sabar. Nah, kalau pesertanya itu agak beragam, nah itu strateginya mesti diubah itu. Kayak kendor dulu, baru digas lagi, kendorin lagi, nah, kayak gitu. Ini saya berdua sama teman saya itu ngajar kayak cara menggunakan aplikasi gitu. Jadi banyak prakteknya. Teorinya cuma sedikit, banyak prakteknya. Nah, tantangan untuk kalau kita ngajar aplikasi itu adalah bagaimana dalam waktu itu cuma berapa jam ya sampai ya kan 2-3 jam tuh mereka setidaknya bisa gitu ya, walaupun nggak ekspor tapi mereka setidaknya kenal dan bisa menggunakan. Nah, otomatis kan dalam waktu singkat itu mereka mesti dijejelin banyak hal. Banyak dari mereka itu ibarat teman terdahulu ya, itu kayak putus asa di tengah jalan gitu. Jadi udah, aduh nggak bisa saya. Nah itu metode kita tuh gimana tuh mengeluarkan kalimat-kalimat persuasif gitu ya. Kalimatnya misalnya, Bapak ini caranya sama dan berulang. Bapak bisa sekali, pasti nanti bisa selanjutnya. Nah itu menyemangati. Atau aplikasi ini aplikasi mudah, siapapun pasti bisa menggunakannya. Bapak bisa pakai WA, bisa main Facebook, nah pasti bisa pakai aplikasi ini. Nah itu biasanya kalimat-kalimat persuasif yang saya ucapkan kepada audien gitu ya, biar mereka nggak apa ya, nggak kayak patah semangat atau udah sebel sama aplikasi terus ditinggal. Nah itu kan tergantung kitanya ya, kalau kitanya tuh ngajarinnya tuh terlalu apa ya, kayak terlalu strength gitu, mereka bisa-bisa bukannya mesti termotivasi malah justru patah gitu. Nah biasanya salah satu strategi lainnya adalah kita tuh ngambil salah satu dari peserta itu untuk kita jadikan contoh. Nah, ketika dijadikan contoh, kita kasih pendampingan yang ketat kepada yang dikasih contoh itu, terus dia tuh laptopnya itu dicolokin, jadi laptopnya didampingin kan. Nah, itu yang kita dampingin. Jadi cara prakteknya nggak pakai laptop kita, tapi pakai laptopnya audiens gitu. Nah, dengan seperti itu setidaknya di antara orang itu adalah satu yang pasti bisa gitu. Nah, itu salah satu metode ya, selain kalimat persuasif juga pakai metode itu. Nah, metode yang ketiga, biasanya kalau teman saya lagi on fire gitu, on mic, saya yang keliling. Nah, keliling itu saya gentayangan tuh ngelihat itu kalau ada yang low, agak low gitu di bawah kecepatannya itu, kalau sama kecepatannya dengan yang di depan ya oke lah ya. Kalau lagi low itu biasanya saya kasih bimbingan. Tapi kalau misalnya dia udah terlalu low banget, saya kasih bimbingan sedikit, terus ya Pak nanti lebih lanjut setelah selesai ya gitu, saya janjikan seperti itu.
Ada juga yang kayaknya terlalu cepet gitu. Jadi ketika dia ambil modul dapet, dia udah ngerti caranya, langsung kebut lah dia itu. Jadi dia tuh di atas kecepatannya yang di depan. Nah, kalau kayak gitu, orang kayak gitu biasanya kan dia tambah bosen tuh. Udah selesai terus dia tuh suka lihat-lihat atau apa. Nah, kalau kayak gitu pas saya deketin, terus saya suruh buka halaman berikutnya dan saya kasih contoh juga, dan saya kasih tahu caranya selanjutnya tuh gimana gitu. Nah, terus saya lihat itu bapak namanya siapa. Nah, itu nanti yang pada saat closing ya, selesai saya closing, saya akan sebutkan nama beliaunya. Nah, tadi sudah bisa ya, salah satunya yang saya lihat sangat bagus ya, berarti itu saya bapak ini, bapak ini, bapak ini, bu ini, bu ini, bu ini. Itu saya jelasin gitu. Agar teman-temannya yang satu ruangan itu tahu nanti kalau bingung tanyanya ke siapa. Setidaknya satu tanya ke yang jadi contoh, yang kedua tanya ke orang-orang khusus yang speednya itu di atas rata-rata. Nah, itu sih kalau pelatihan yang kayak keterampilan itu memang sampai sekarang ya, ketika eranya corona ini saya belum belum lagi tuh untuk pelatihan itu. Kalau lewat Zoom atau Google Meet saya juga bingung ya caranya gimana, belum pernah sih. Jadi waktu itu ya caranya onsite gitu ya, ya di tempat itu dengan ya ya lumayan padat ya, orangnya banyak, nggak lupa saya berapa ya. Ya ruangannya besar, orangnya padat juga gitu, dan pengampunya kami berdua. Seneng rasanya kalau ada yang bisa. Cuman terkadang ketika pelatihan itu selesai, terus beberapa bulan kemudian mereka tuh tanya ke kita gitu, pertanyaan yang sepertinya udah bisa sampaikan itu waktu pelatihannya. Jadi ya itulah memang itu tanggung jawab moral ya kitanya untuk selalu ya kasih afternya ya, kasih after trainingnya tuh gimana gitu. Nah, kan materi pelatihan itu yang keterampilan juga banyak ya, ya kan banyak juga yang saya nggak pegang tiap hari. Jadi ketika mereka tanya, saya mungkin nggak tahu ya, dia tanya tuh waktu saya WFH atau saya waktu di mana kayak di mana, kan mereka nggak ngerti. Taunya saya harus jawab gitu aja ya. Nah, itu biasanya sedikit memerlukan waktu untuk membuka memori-memori gitu ya. Sering sih kayak gitu ya. Jadi after training itu ternyata ya memang masih masih ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, gitu deh teman-teman cerita saya tentang on-site training gitu. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis, tidak membayar. Ditunggu subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.